Halo Sobat Bisnis, perkenalkan nama saya Leoni dan saya adalah host yang akan nemenin semua Sobat Bisnis di hari ini, khususnya untuk di podcast ini. Dan untuk podcast kali ini kita lagi excited banget nih karena kita akan membahas topik mengenai kalibrasi secara umum. Nah, tentunya hari ini saya nggak sendirian membahas kalibrasi ini. Saya akan ditemenin oleh narasumber yang saat ini sudah ada di sini. Dan boleh nih dikenalin nih Pak. Selamat siang Pak. Nah, Selamat boleh siang. kenalan dulu mungkin Pak dengan namanya siapa Pak? Baik. Selamat siang. Saya dari nama dulu ya. Nama dulu Pak. Nama saya Cipto dari PT Tridinamika Jaya Instrumen. Tridinamika Jaya Instrumen ya Iya, Pak ya. betul. Wah, dari nama belakangnya saja udah kelihatan banget tuh Pak. Ada instrumen tuh Pak. Jualan makanan berarti. Nah, berarti apa bergerak di bidang makanan atau dia bidang apa Pak? Baik. Jadi mungkin teman-teman atau Bapak Ibu, kita di sini Tridinamika Jaya Instrumen itu bergerak di bidang instrumentasi dan alat ukur sebenarnya. Jadi kita dari 2002 itu sudah menggeluti di bidang instrumentasi dan alat ukur. Kira-kira seperti itulah. Instrumentasi dan alat ukur ya Pak ya. Betul. Bagi dunia apa tuh Pak? Dunia industri kah atau dunia entertainment mungkin? Oke, jadi secara generalnya sebenarnya lebih fokusnya ke industri, cuman tidak menutup kemungkinan juga kita masuk, terutama di akhir-akhir 2 tahun terakhir ya, itu kita masuk juga di dunia kesehatan sebenarnya. Oke, artinya tidak terbatas hanya di satu sektor saja ya Pak ya, tapi Betul. di beberapa sektor yang memang membutuhkan pengukuran. Siap, betul, betul. Nah, betul. Dan untuk mengukur ini dibutuhkan sebuah instrumen atau alat ya Pak ya. Ya, instrumen tadi, ya. Nah, yang dimana alat tersebut menjadi acuan dalam menentukan nilai suatu parameter, mungkin begitu ya Pak ya. Ya, benar, benar. Gitu. Mungkin kayak simpelnya nih Sobat Bisnis, kayak misalnya termometer nih. Termometer itu kan salah satu untuk mengukur suhu. Nah, apakah termometer itu juga termasuk instrumen Pak? Ya, itu salah satu instrumen yang masuk. Kalau di kita kan sebenarnya instrumen itu banyak sekali ya, karena kita Baik. memang distributor instrumen. Jadi kita kelompokkan ke beberapa kategori sebenarnya. Nah, temperatur termometer tadi ya, termometer itu termasuk dalam lingkungan, environment sebenarnya. Baik. Jadi contoh dalam kategori yang sama itu ada pengukuran gas misalnya, temperatur tadi, ada humidity dan seterusnya lah. Kalau tadi nih Pak Cipto sempat membahas mengenai 2 tahun terakhir masuk ke dunia kesehatan. Pasti Sobat Bisnis juga tahu bahwa 2 atau 3 tahun terakhir kita memang sangat concern di dunia kesehatan. Nah, apalagi tadi Pak, kalau nggak salah tadi saya sempat mendengar bahwa termometer itu dalam ruang lingkup suhu ya Pak ya? Ya. Nah, mungkin 2-3 tahun yang lalu kan kita sempat ramai mengenai virus nih Pak, virus COVID-19. Ya. Yang dimana salah satu parameternya adalah gejala demam Ya, dengan betul. suhu 39 lebih, mungkin gitu ya Pak ya? Ya. Nah, artinya termometer itu juga salah satu alat ukur yang penting untuk menentukan keadaan suatu orang ya Pak ya? Apakah Betul. dia terjangkit virus corona atau tidak, ada gejala ke sana atau tidak, bukan, kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi dulu ya benar sekali pada saat awal-awal COVID tuh karena kita masih awam juga ya, jadi screening awal orang ini ada kemungkinan COVID atau enggak itu by suhu tubuh kita itu harus tinggi tadi. Nah, salah satu yang dicari, instrumen yang dicari saat itu adalah yang maksudnya yang lebih terjangkau ya, itu memang termogan lah istilahnya. Termogan. Ya, jadi itu pengukur suhu tapi dengan metode non kontak. Jadi menggunakan infrared. Nah, Pak, tapi gini Pak, kalau misalkan ya waktu itu kan ada, kalau suhu di atas 38, wah ini ada simptom atau gejala ke arah COVID. Kalau suhu di bawah 38, taruhlah 37,5, oh ini masih normal-normal saja gitu. Ya. Nah, itu kan jedanya sedikit tuh Pak. Betul, betul. Nah, apa sih Pak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa suhu tersebut yang diukur melalui alat tersebut ya, tadi termogan, itu akurat Pak? Ya, paham. Ya, itu memang saat itu menjadi perbincangan yang lumayan serius sebetulnya. Kenapa? Karena yaitu jedanya itu sangat sedikit, cuma 0,5 lah ya, taruhlah 0,5. Jadi kita harus benar-benar yakin bahwa alat yang kita gunakan itu benar, akurat gitu lah. Nah, gimana cara tahu dia akurat? Ya sebenarnya
Kalau di dunia teknis itu sebenarnya disebutnya kalibrasi. Jadi kita bandingkan dengan alat dengan yang kelasnya lebih tinggi. Jadi alat itu nanti dibandingkan sama-sama termometer, pengukur suhu juga. Nah itu dia sama nggak atau kalau melenceng itu berapa gitu. Jadi diharapkan dari situ kita tahu bahwa oh melencengnya cuma 0,1 misalnya atau sama kok masih oke. Jadi kalau yang terukur di situ 37,5 ya itu sebenarnya 37,5. Beda Baik. lagi kalau itu tidak termonitor misalnya. Ternyata dia melencengnya udah 2 derajat nih. Jadi harusnya realnya itu harusnya 37,5 ya terbacanya 38,5. Nah, nasibnya beda tuh Pak Nah, orang yang nasibnya terbaca. udah beda, benar. Sudah Oh, dikucilkan tuh dari masyarakat. nah, sobat bisnis ternyata kita nggak menyangka ya bahwa alat-alat dalam kehidupan sehari-hari kita itu yang sifatnya dapat mengukur sesuatu itu malah bisa juga menentukan apa Pak nasibnya ya tadi Nasib. Pak ya. Nah, itu baru di dunia kesehatan Pak. Nah, saya ingin mungkin lebih luas lagi nih Pak. Jadi Oke. kalau tadi di dunia kesehatan berarti kan yang memerlukan alat tersebut terkalibrasi dengan benar adalah stakeholder-stakeholder dalam bidang kesehatan. Oke. Nah, kalau misalkan dalam bidang industri Pak gitu, Mm-mm. itu kira-kira siapa sih Pak yang memerlukan kalibrasi Pak? Di bidang kalibrasi di industri ya maksudnya. Mm-mm. Industri sebenarnya semua user tuh bisa. Nggak cuma di industri, cuman kita segmennya ke industri ya. Nah, industri ini lebih yang paling sering umum kita handle itu di manufaktur. Baik. Nah, jadi contohnya banyak sih, misalnya apa ya, manufaktur, misalnya pembuat ini aja deh, pembuat botol plastik, nggak boleh menyebut merek kan, botol plastik tempat air minum lah gitu ya. Baik. Nah itu kan sebenarnya dia dari biji plastik itu dipanasin sampai suhu tertentu, Betul. kemudian ditiup lah. Nah suhu tertentu ini kan juga harus tepat di suhu sekian. Kenapa? Kalau nggak tepat nanti hasilnya hasil produksinya itu tidak akan sesuai dengan standar. Bisa jadi ada lebih tebal plastiknya, bisa jadi cacat malah seperti itu. Jadi benar-benar tepat tuh ya, misalnya kalau di situ kita asumsikan di set di titik titik lelehnya ya, itu di 100 derajat misalnya, ya itu benar-benar harus 100 derajat. Dia baru bisa ngisi angin, baru bisa niup. Baik. Berarti bisa kita katakan bahwa salah satu poin penting dari keakuratan alat ukur tersebut itu bisa juga diukur lebih presisi atau lebih akurat dengan dikalibrasi agar menjaga tadi kalau saya perhatikan berarti menjaga kualitas produk tersebut ya Pak ya, Betul. agar sesuai dengan standar gitu ya. Ya, ujung-ujungnya lebih ke hasil produksinya kan. Ya, betul. Betul. Oke. Apakah hanya di bidang quality control Pak yang memerlukan jasa kalibrasi ini Pak? Karena produk itu dikontrolnya kan memang di situ ya, di bagian quality control. Cuman kan feedbacknya nanti di bagian produksi sebenarnya kan. Oh, Iya, I karena see. quality control itu mengontrol kualitasnya. Tapi yang bikin si produksi kan, bikin barang itu yang harus di QC itu kan dari produksi. Nah, kita setupnya atau kalibrasinya sebenarnya lebih di bagian produksinya, bukan di quality controlnya. Baik, baik. Itu kalau tadi di bidang manufaktur ya Pak ya. Betul, iya. Dan kayaknya dari tadi kita ngebahasnya suhu terus nih Pak. Oh iya ya, Tapi saya rasa yang diukur itu banyak ya Pak. banyak banget. Nah, mungkin ada apa lagi Pak parameter yang bisa diukur yang mungkin ada alat ukurnya, berarti yang dinyatakan bahwa alat ukur ini juga bisa dikalibrasi Pak. Oke. Gitu. Apa sih Pak itu namanya? Selain Pak? suhu ya? Selain suhu. Selain suhu misalnya yang dikalibrasi apa ya? Banyak sih. Listrik bisa, atau yang terkait lingkungan juga ada, misalnya gas. Sekarang kan lagi marak tuh, misalnya kita terutama di luar Pulau Jawa ya, itu kan lagi marak renewable energy lah. Jadi mereka lagi senang-senangnya, atau memang regulasi pemerintah mungkin ya, lagi senang-senangnya bikin pembangkit listrik tenaga biogas. Nah, pembangkit listrik ini nanti dia akan dibangkitkan listriknya itu melalui gas engine. Nah, gas engine ini ternyata butuh requirement gas tertentu. Jadi gasnya gas metan ya, gas metan dengan konsentrasi tertentu. Nah, konsentrasi tertentu misalnya minimal harus 60% misalnya.
Kalau enggak dia Coincidence. akan fail. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam proses itu ada namanya menghilangkan gas H2S. Sebelum masuk engine itu harus gas H2S-nya harus misalnya di bawah 200 ppm. Nah, yang bisa ngontrol, yang bisa mengetahui itu siapa? Dan Alat ukur. dan keharusan tadi sesuai dengan standar ya Pak ya berarti ya? Itu standar gas engine-nya. Soalnya kalau misalnya H2S lebih dari 200 ppm misalnya, itu akan merusak gas engine. Oh, justru akan mesinnya yang Mesinnya yang rusak ya? kena, iya. Baik. Makanya dalam proses penghilangan H2S itu kita harus kontrol outputnya sebelum masuk ke gas engine. Baik, Pak. Gas engine-nya biar nggak rusak. Gitu. Oke. Itu dilakukan oleh gas analyzer, alat ukur gas itu. Alat ukur gas Iya. ya. Wah, ini agak berat Pak sepertinya Pak. Tapi kalau dengan contoh produk sehari-hari Pak dalam kehidupan kita Pak, yang memang Apa kita ya? membutuhkan keakuratan Pak. Mungkin ini sobat bisnis juga pasti dalam kehidupan sehari-hari itu memerlukan alat ukur kan. Paling simpel aja. Saya itu paling anti sama yang namanya alat ukur timbangan Pak. Oh, oke. Mm-mm. Oke. Jadi kalau saya dalam berat tertentu itu berarti saya harus diet Pak. Itu sensitif ya. Itu isu sangat sensitif. Sensitif Pak, saya bisa depresi sama itu. Nah, Iya. itu memerlukan kalibrasi nggak sih Pak? Harus dong. Mungkin aja Harus. sebenarnya berat saya 10 kilo lebih rendah mungkin Pak? Bisa jadi. Wah. Ya sama. Sebenarnya konsepnya sama. Semua alat ukur itu dibutuhkan kalibrasi. Jadi dibandingkan dengan alat yang lebih akurat. Ya contohnya tadi untuk mengurangi depresi tadi. Sebenarnya misalnya beratnya hanya 65, tapi terbaca 72. Wah, palsu kan Pak? Palsu itu. Iya benar. Tetap butuh kalibrasi. Oke, bukan berarti timbangan saya itu dibenarkan angkanya ya Pak ya. Tapi dicari nilai kemelencengan tadi ya. Yang harusnya 65 tapi diukurnya jadi 72. Betul, iya. Nah, berarti ada nilai kemelencengannya ya. Ya, Itu yang dimaksud kalibrasi. Ya, kalibrasi pada prinsipnya seperti itu. Cuman ada beberapa kalibrasi yang bisa mengadjust. Atau sebenarnya ranahnya sudah adjustment sih. Tapi contoh yang bisa seperti itu nggak semua sih, tapi rata-rata alat-alat pengukur gas analyzer itu bisa di-adjust. Jadi kita punya gas standar untuk kalibrasi. Misalnya udah melenceng ya kita adjust dengan standarnya gitu. Cuman kalau kayak timbangan, kayak misalnya multimeter, suhu tadi tidak bisa, kecuali oleh pabrikan ya. Kecuali pabrikan. Iya. Nah, artinya ada fasilitas tertentu nggak sih Pak dalam proses kalibrasi ini? Apakah memang kalibrasi itu bisa dilakukan di mana saja? Atau harus di fasilitas-fasilitas tertentu seperti tadi contohnya di pabrikannya gitu? Apa ada hal yang diharuskan Pak dalam proses kalibrasi ini? Nah, kalibrasi itu sebenarnya lebih mirip verifikasi. Nah, kalau kalibrasinya hanya maksudnya untuk konsumsi internal ya, oh ini masih bagus atau enggak, itu bisa dilakukan asalkan kita punya alat kalibratornya. Oh, I see. Itu yang paling general. Cuman ada syarat-syarat tertentu apa ya? Misalnya, oh ini enggak harus terkalibrasi oleh pihak yang kompeten. Nah, yang menentukan kompeten dan enggak kan nggak bisa. Oh saya sudah kompeten kan nggak bisa. Nah, makanya di Indonesia ada namanya Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Nah, semua lab kalibrasi itu nanti sudah harus terakreditasi oleh KAN. Nah, kalau sudah terakreditasi berarti kita udah istilahnya sudah kompeten lah. Secara nasional sudah kompeten. Seperti sekolahan mungkin ya Pak ya, ada grade akreditasinya. Betul, gitu ya. Ya. Jadi lab-lab ini juga kalau terdaftar di tadi Komite Akreditasi Nasional berarti sudah terpercaya untuk melakukan kalibrasi dengan akurat. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin sobat bisnis nanti ya kalau misalnya mau mengkalibrasi alat, ditanyakan sudah akreditasikan atau belum, karena nggak semua lab itu terakreditasi oleh KAN. Tidak semua alat terakreditasi, Tidak semua lab terakreditasi oleh KAN. Oh ya. Ada Pak yang tidak terakreditasi dengan KAN juga? Iya, karena akreditasi itu kan prosesnya lumayan panjang ya. Jadi kadang atau panjang dan tidak gampang lah. Jadi tidak murah juga mungkin ya Pak ya? Nah itu juga sih sebenarnya. Jadi kadang beberapa lab tuh mengambil ya udahlah nggak usahkan dulu. Toh ini kita udah bisa kok. Gitu. Baik. Artinya sobat bisnis kalau lab yang terakreditasi oleh KAN tersebut adalah lab-lab yang memang secara kualitas itu sudah mumpuni, secara pengalaman juga sudah cukup teruji, dan yang pasti secara hasil juga dijamin lebih akurat bisa ya Pak. Dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan karena pada prinsipnya
keakreditasian itu adalah untuk nilai penelusuran ya Pak ya? Betul, betul. Apa sih Pak yang dimaksud nilai penelusuran itu Pak? Oke, jadi sebenarnya simpelnya sih gini. Jadi kan alat yang akan kita kalibrasi itu kan kita bandingkan dengan alat yang lebih bagus. Nah, atau kita nyebutnya kalibrator. Nah, kalibrator ini kan juga harus dikalibrasi lagi kan? Bukan kalibrator itu nggak dikalibrasi kan, bisa jadi dia melenceng juga kan standarnya ini. Oh iya, artinya alat Dikalibrasi ukur tadi dibandingkan dengan alat ukur yang lagi, lebih bagus, dibandingkan dibandingkan lagi, lagi. Nah, itu terus ya, naik itu stepnya namanya ya, ketertelusuran, itu tercatat. Dan Iya. ini tercatat ini dari lembaga-lembaga yang ibaratnya tadi sudah terakreditasi tadi ya Pak ya? Betul, iya. Jadi ada standarnya. Nanti ada standar atau referensi yang internasional. Jadi kan ada nasional, ada Asia Pasifik, nanti ada internasionalnya. Sampai Pusatnya. internasional. Iya, ketelusurnya seperti itu. Baik. Nah Pak, tadi kan kita mulai kita mengetahui bahwa 3D itu adalah distributor alat ukur. Ya. Atau sebuah perusahaan yang menyediakan instrumen dan alat ukur ya Pak ya. Betul. Untuk diperjualbelikan dan lain sebagainya. Biasanya nih Pak, dari customer-customernya 3D gitu, ada nggak sih Pak yang mengeluhkan soal hal tersebut? Soal, Pak, ini saya udah beli nih 2 tahun yang lalu di 3D Dynamica, misalnya nih Pak, saya beli multimeter misalkan. Tapi kok angkanya berubah-berubah nih Pak, gitu. Nah, ada nggak Pak keluhan-keluhan seperti itu yang terjadi Pak? Yang memang mungkin dari sisi 3D Dynamica mengetahui bahwa, oh alat Bapak harus dikalibrasi tadi. Iya. Beberapa ada yang seperti itu. Jadi mereka menanyakan kenapa alatnya sekarang seperti ini ya. Dulu itu saya pakai ngukur titik ini itu nilainya sekian. Nah sekarang kok 2 tahun kemudian misalnya, kok berubah ya? Ini yang berubah alat Bapak atau parameter yang saya ukur nih? Nah, ada yang seperti itu. Ada juga bahkan dari baru kita kan distributor alat ukur itu bukan dari Indonesia, bukan dari lokal, jadi impor semua. Baik. Jadi ada juga customer yang dari baru pun, Pak minta tolong dicek dong dikalibrasi lokalnya. Jadi baru itu padahal, baru dari pabrikan mereka masih tetap minta lokalnya dong Pak, yang akreditasikan lah. Itu mereka yang sudah tahu kalibrasi. Oh jadi alat baru nih dari pabrik, fresh nih ya? Fresh. Dibeli tapi minta tetap dikalibrasi. Di lokal, tidak mau di pabrikan. Dan ada Pak kejadian bahwa itu melenceng? Kalau melenceng sih enggak, tapi permintaan itu ada. Permintaan itu ada. Cuman melencengnya sih enggak. Ya baru dong Pak. Baru iya. Gitu. Iya. Kalau melenceng justru, wah Bapak ini bahaya nih. Jual barang second ini jangan-jangan Pak. Baik. Nah Pak, tadi menarik sekali Pak. Artinya kalau tadi yang saya pelajari dan saya tangkap, peran 3D Dynamica sebagai distributor alat ukur juga tidak lepas dari peran laboratorium untuk mengkalibrasi alat tersebut ya Pak ya, karena hal itu juga akan menentukan kredibilitas 3D Dynamica dalam hal after sale service mungkin Pak ya? Betul, iya. Baik. Nah, pandangan 3D Dynamica sendiri nih Pak tentang kesadaran pengguna alat ukur untuk dikalibrasi alatnya saat itu gimana Pak? Apakah cukup tinggi atau orang beli alat di 3D ya sudah nggak perlu dikalibrasi, dipakai terus sampai rusak mungkin gitu? Oke. Kalau saya lihat secara umum ya Pak ya, jadi biasanya alat-alat yang kembali ke kita untuk dikalibrasi itu alat-alat yang grade-nya atau harganya mahal Pak. Jadi kalau alat-alat yang umum dan murah dalam tanda kutip itu mereka lebih baik beli baru. Iya, contohnya misalnya multimeter yang mungkin harganya 1 jutaan, 1 juta, 2 juta. Itu kan kalibrasi kalau nggak salah ya hampir 1 juta juga kan. Nah mereka nggak mau Pak. Jadi lebih baik beli baru. Itu biasanya tuntutan dari usernya mereka kan. Jadi user mereka itu menginginkan bahwa semua produkmu itu harus diukur dengan alat ukur yang terkalibrasi. Nah, mereka nggak mau ngalibrasi lagi. Mendingan beli baru karena harganya mirip gitu kan. Jadi tergantung usernya ya Pak ya? Tergantung usernya. Artinya nih secara nggak langsung nih Sobat Bisnis kayaknya 3D Dynamica hanya menjual barang-barang yang berkualitas tinggi dan juga harganya tidak terlalu
Murah sebenarnya Pak ya. Tapi ada harga, ada barang, ada kualitas ya Bu. Betul, Seperti itu ya Pak ya. betul. Nah, lalu tadi Pak, apa Bapak sebagai distributor itu saat ini ketika menghadapi permintaan untuk kalibrasi alat gitu dari customer, mau itu yang memang beli alat di 3D, mau itu yang di luar gitu Pak, cukup kesulitan Pak untuk mengakses laboratorium kalibrasi yang terakreditasikan tadi Pak? Karena alat ukur yang kita jual kan beragam Pak ya. Yang tadi kategori aja ada 4, ada electrical, ada environment, ada telekomunikasi dan elektronika, ada alat kesehatan juga. Kan itu semua harus, kalau kita mau ada customer nih yang minta tolong kalibrasi, itu kan kita harus nyari Pak. Terutama yang nggak umum lah, misalnya kayak alat PCR, itu kan hal yang baru juga. Tolong Pak, minta tolong dikalibrasi, ini udah 2 tahun atau udah 1 tahun. Nah itu kita kesulitan mengaksesnya. Ini sebenarnya yang bisa kalibrasi PCR ini siapa? Gitu. Atau gas apa ya? Gas helium misalnya, gas helium analyzer, alat pengukur gas helium misalnya. Kita ngaksesnya juga susah. Ini nyarinya kemana ini? Ya paling gampang adalah ke prinsipalnya. Si pembuat alatnya. Si pembuat alat, cuman itu tidak disukai oleh customer. Kenapa tuh Pak? Karena yang pertama lama. Oke. Karena kan proses ekspor impor lah. Oh, karena di luar negeri ya. Di luar ya, negeri itu yang pertama lama, yang kedua cost-nya terlalu tinggi. Karena kan harus mengcover cost untuk biaya transportasinya kan, logistiknya. Oke, impor dia harus mengekspor keluar lagi. Iya, kirim dan balik lagi. Oh, betul, dan betul. waktunya lama, itu bisa sebulan 2 bulan. Nah, mereka nggak suka di situ. Jadi prioritasnya harus di lokal Pak kalau bisa. Soalnya kalau nggak di lokal ya kita terhenti nih selama alatnya itu dikalibrasi. Gitu. Dan setiap lab kalibrasi tadi Pak, kalau yang saya perhatikan tadi kan Tridinamika punya 4 kategori ya. Ada electrical, environment, elektrotelco, dan kesehatan Pak. Betul. Artinya parameter-parameter dalam 4 kategori ini juga macam-macam ya Pak ya? Macam-macam ya. Kayak misalnya mungkin di electrical itu ada parameter watt, arus, tegangan, ohm dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di setiap parameter ruang lingkup itu Pak yang harus dikalibrasi sebenarnya. Iya. Jadi setiap alat ukur kan punya parameter yang diukur. Nah, yang kita verifikasi atau yang kita kalibrasi ya besaran itu, parameter itu. Gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya. Banyak sekali. Apakah ada Pak di Indonesia 1 laboratorium atau 2 laboratorium atau ada laboratorium yang memang menguasai semua parameter tersebut? Sejauh ini tidak ada. Jadi kita bingungnya di situ. Jadi kadang-kadang siapa sih yang bisa ngukur atau ngalibrasi misalnya voltage source, tegangan nge-source tegangan tapi yang 10 kV misalnya. Itu kan nggak semua lab listrikan ada kan. Oh, justru lab listrik saja tidak semua punya tentu. Parameter ya. Iya, jadi sama misalnya sudah buka lab listrik. Nah, parameternya tuh belum tentu lengkap. Jadi apalagi yang unik-unik atau ekstrim kayak tadi, misalnya pengukur resistan meter yang tinggi itu insulation, tapi yang 10 kV atau 11.000 volt. Nah, itu tegangan tinggi ya, itu agak susah. Agak susah ya, Pak ya. Nah, kesulitan tersebut Pak berarti terletak pada susahnya lab kalibrasi atau memang jarang ada lab kalibrasi yang memiliki ruang lingkup yang lengkap atau gimana Pak di Indonesia ini? Yang pertama memang itu tidak ada. Kenapa? Karena yang pertama investasinya sangat mahal pasti. Yang kedua itu Pak akan memakan space yang luas. Space yang luas, iya. Karena lingkupnya kan banyak sekali tuh. Dan tadi contohnya di kelistrikan aja. Kelistrikan aja tidak akan ada satu lab yang kelistrikannya full. Maksudnya semua parameter ada. Padahal hanya satu lingkup kelistrikan. Belum lagi suhu, belum lagi gaya, tekanan, dan macam-macam. Nah, sepanjang pengalaman Tridinamika Pak, pernah nggak Pak dapat satu order dari satu customer yang ternyata parameternya bervariatif seperti itu? Iya, sering. Jadi kita tidak bisa
justru kita lamanya itu nyari ini nanti dikemanain gitu ya. Oh, ke lab mana iya, gitu karena ya. tidak cukup hanya satu lab. Jadi Oh, tidak cukup hanya baik. satu. Jadi dari satu customer PTA misalnya, kita akan lempar ke banyak lab. Karena tidak ada yang bisa mengcover semua parameternya gitu. Baik. Jadi memang secara administrasi saja prosesnya sudah cukup jelimet gitu Pak ya? Iya, iya, Baik, iya. baik. Dan sepertinya apakah hal tersebut dialami Pak sesama distributor lainnya juga gitu Pak? Harusnya sama saja, Harusnya sama karena saja. memang secara labnya sendiri itu tidak ada yang lengkap seperti itu, dan sebenarnya kesulitan kita tuh lebih ke nyarinya ya. Kita kan nyari, Nyari. iya ini sebenarnya lab ini tuh bisa apa aja sih? Kan kita Hmm. harus satu-satu kan, satu-satu kita lihat kan. Oh ini ternyata bisa lab A. Oh yang parameter ini nggak bisa lab A, harus cari lagi lab B. Padahal listrik nih, tapi Iya sama-sama listrik. belum Iya. tentu ada ya Pak Belum yang tentu ada, diinginkan. iya. Jadi kita kehabisan Baik. waktu untuk nyari lab mana nih, kalau parameternya banyak tadi. Sedangkan proses bisnis harus tetap berjalan, Betul. speed ke customer juga harus Iya, bagus gitu ya. iya. Nah Pak, jika Pak ada sebuah solusi Pak yang Mhm. bisa memudahkan Bapak untuk menentukan atau untuk menemukan parameter dan lab yang Bapak inginkan hanya dengan ibaratnya secara online nih Pak. Jadi Bapak misalkan tadi, oh ternyata lab ini nggak punya ruang lingkup A, yang ini punya ruang lingkup B. Nah, itu kan satu-satu Bapak harus lihat. Hmm. Nah, bagaimana jika Bapak memiliki satu solusi di dalam satu ekosistem, Pak, di dalam satu platform digital dalam hal ini, yang bisa mencakup semua itu. Jadi Bapak cukup masukin alat yang dikalibrasinya itu apa, nanti list lab itu akan muncul semua, Pak. Senang saya. Jadi kita nggak perlu nyari kan maksudnya? Nggak perlu nyari. Oh, Bahkan itu lab itu langsung menawarkan harga ke Bapak. sangat luar biasa kalau ada itu. Kenapa? Sangat luar Karena biasa. iya, kita nggak repot-repot lagi nyari lab. Nyari lab pun kan kita harus kontak. Pak bisa ini nggak sih parameter sampai sekian? Nah gitu kan. Oh ada ini Pak, Kan ada lingkupnya kan. Mereka uh, masing-masing misalnya kelistrikan aja, voltmeter aja. Itu kan mereka punya range sendiri-sendiri kan. Sama-sama kelistrikan, sama-sama volt DC aja. Range-nya kan beda-beda. Ada yang cuma sampai 100 volt, ada yang 1000 volt, tadi ada yang 10.000 volt, dan seterusnya. Kita harus pastikan, kita kontak. Itu yang waktunya lama itu di situ. Jadi dibutuhkan verifikasi teknis di situ ya Pak ya? Betul. Antara Bapak sebagai tadi distributor yang mendapat order dari customer untuk kalibrasi ke lab yang ditunjuk untuk melakukan kalibrasi itu ya? Iya, kita harus benar-benar yakin bahwa mereka bisa. Kalau platform itu sendiri Pak, bisa menjawab kebutuhan teknis tadi Pak, itu sangat membantu tidak? Sangat membantu. Sangat-sangat membantu itu. Jadi Baik. minimal kerjaan kita yang nyari-nyari tadi, itu nyari-nyari itu lama loh. Itu bisa dihilangkan lah pekerjaan itu. Betul, dan ini saya dapat informasi ternyata nyari-nyari yang Bapak maksud tadi dengan lab yang terakreditasikan, karena tadi kan kita sudah sepakat bahwa lab akreditasikan adalah lab yang kompeten ya Pak ya? Ya. Di Indonesia itu ternyata nggak lebih dari 200 lab Pak yang terakreditasikan. Dan ini letaknya tuh mungkin memang terpusat di Jawa. Nah bagaimana kalau customernya tuh ada di Kalimantan gitu ya? Atau ada di Sulawesi gitu? Nah, apakah Bapak bersedia menjemput alatnya gitu, Pak? Selama ini sih memang kita customer kita dari seluruh Indonesia. Jadi ya bisa dari Kalimantan, bisa dari Papua. Kita nggak jemput sih sebenarnya, tapi kita minta kirim. Karena kalau jemput ya cost-nya ya, terutama cost-nya itu akan membengkak dibandingkan dengan harga kalibrasinya. Belum lagi resiko mungkin Pak ya? Terutama itu betul resikonya, karena alat-alat ya tadi di awal siapa sih sebenarnya yang sering kalibrasi itu alat-alat yang dalam tanda kutip harganya agak mahal gitu kan. Misalkan saya di Kalimantan kirim ke Bapak di Jakarta, sampai Jakarta selamat Pak. Bisa dikalibrasi Pak. Begitu Bapak kirim lagi terjadi sesuatu, saya akan komplain pasti ke Bapak kan ya? Betul, iya. Wah, berarti ada resiko yang sebenarnya teman-teman distributor juga tidak ingin menanggung hal tersebut ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Makanya kita pakai logistik Pak. Pakai logistik. Iya. Dan logistik ini apakah berpartner Pak sama Bapak atau? Enggak.
Enggak, jadi pakai logistik bebas aja. Jadi, oh yang bisa area sana siapa? Ya udah pakai itu kita asuransikan untuk meminimalisir resiko tadi. Tapi tetap dari Bapak ya yang menghandling itu loh, tadi soal logistika, soal asuransinya ya. Iya, karena ya namanya customer ya Pak ya. Jadi maunya ya udahlah sampai sini beres gitu. Jadi mereka nggak mau, kebanyakan ya nggak mau ngurus-ngurus begituan. Walaupun masih ada resiko Pak sebenarnya di Bapak itu. Apa itu? Ya tadi walaupun Bapak yang ngurus, yang handling, tetap ketika terjadi sesuatu, Oh iya, ada resiko di Bapak. betul. Nah, kalau tadi Pak, platform digital tadi Pak, bisa menahan resiko tersebut, cukup membantu nggak Pak bagi teman-teman distributor? Sangat membantu sih, cuman caranya gimana ya? Wah, itu dia Pak. Kita sekarang masuk ke kalibrasi.com ini Pak. Nah, jadi secara umum Pak, kalibrasi.com itu adalah sebuah platform digital yang dapat menjadi jembatan dari para pengguna alat, terutama alat ukur tadi ya Pak ya, dengan laboratorium kalibrasi. Dalam hal ini kalibrasi gitu. Nah, ini juga menjadi solusi bagi teman-teman distributor gitu ya, yang memang tidak memiliki fasilitas untuk mengkalibrasi, agar memudahkan teman-teman distributor ini mencari lab yang terakreditasi dengan CAN, sesuai dengan ruang lingkup alat yang diinginkan gitu loh. Oh, Itu salah satunya tadi untuk menjawab yang satu-satu Pak, Bapak nyari iya, lab nyari gitu iya, ya. iya. Gitu. Lalu kita juga punya logistik service Pak, yang juga memudahkan pengiriman tadi Pak, customer-customer yang ada di luar area di tempat Bapak bekerja gitu. Misalnya tadi ada di Kalimantan, ada di Papua dan lain sebagainya. Jadi di handling sendiri ya oleh apa? Kalibrasi.com. Betul gitu. Nah, kira-kira Pak, dengan adanya platform digital seperti itu, bahkan mungkin, sorry Sobat Bisnis saya sedikit kelupaan, bahkan mungkin gini Pak, Bapak kalau misalkan mendapat order kalibrasi, itu dibayarnya termin nggak sih Pak sama user? Ya user maunya TOP dong. Wah, mundur nih Pak. Mundur 30 hari paling cepat. Padahal Bapak harus bayar lab di depan Pak. Bener, lab itu maunya paling bagus itu 100% sebelum barang dikirim. Sebelum barang dikirim dari lab kita. Oh, ke Bapak. Iya, jadi mereka terima dulu ya udah nggak apa-apa. Itu udah paling bagus ya. Kadang-kadang 100% di muka sebelum barang kita kirim ke lab. Dan itu bukan uang customer kan Pak? Karena uang customer kita. TOP kan? Iya. Wah, ini cukup berat ya jadi distributor Pak. Iya, benar. Nah, gimana kalau si kalibrasi.com ini Pak bisa untuk solusi financing juga, yaitu menahan tempo tadi Pak. Jadi yang akan membayar langsung ke lab itu adalah dari sisi platform ini. Bapak bisa tempo ke saya atau ke kalibrasi.com-nya. Oh. Gitu. Berarti dari lab-nya itu dibayarin dulu gitu maksudnya. Dari kalibrasi.com dibayarin dulu ke lab ya. Betul. Oh, kita bisa tempo setelah usernya melakukan pembayaran ke Bapak. Luar biasa itu. Luar biasa ya Pak ya. Biasa itu. Artinya ada 4 solusi Pak yang diberikan oleh kalibrasi.com. Yang pertama adalah dictionary service tadi untuk pusat ke akses informasi. Oke. Kedua tadi logistik Pak. Terus ketiga membantu verifikasi secara teknis tadi apa ya? Oh iya. Dan yang keempat adalah financing support Pak gitu. Oke, itu bisa saya nanya ya. Boleh, itu bisa dipakai oleh si user langsung nggak? Bisa. Ini pada dasarnya adalah marketplace yang sifatnya open. Jadi teman-teman yang ingin memakai jasa di dalam platform kami itu bisa perorangan, bisa perusahaan, bisa user langsung yang punya alat, bisa distributor, bisa kontraktor, siapapun Pak yang memiliki kebutuhan untuk mengkalibrasi alat. Berarti nggak harus distributor alat kan? Tidak harus. Okay. Gitu. Nah, dengan adanya kalibrasi.com gini Pak, tadi kan kita sepanjang obrolan kita banyak ngomongin mengenai permasalahan ya Pak ya. Yeah. Nah, apakah dengan adanya kalibrasi.com ini menjadi solusi Pak untuk permasalahan-permasalahan yang kita bicarakan tadi? Terutama dari sisi kebutuhan kalibrasi dan distributor. Yeah. Kalau melihat dari fitur yang ada di kalibrasi.com itu sebenarnya sudah jauh melebihi apa yang kita harapkan sih sebenarnya. Yang kita harapkan tadi, yang kita buang-buang waktu adalah nyari lab yang bisa parameter A misalnya. Itu sudah tercover ya kan. Kemudian nomor 2 yang penting adalah terutama di financing tadi. Itu penting karena
Eh, di alat yang akan kita kalibrasikan ke lab itu kan nggak cuma 1, 2 ya, banyak ya. Nah, banyak itu kan kita harus cash semua tuh. Nah, itu Baik. kan yang secara cash flow kan nggak bagus Iya. ya. No money, no business, Ah, Pak. itu maksudnya. Itu kurang bagus. Kurang Ternyata bagus. sudah cover juga di situ. Itu sangat luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, peringkat ini saya berdasarkan peringkat. Yang ketiga adalah logistik. Nah, logistik itu sangat sangat apa ya, solutif sebenarnya. Kenapa? Karena ya itu tadi resikonya tidak, kita nggak nanggung lah ibaratnya, ya kan? Betul. Yang nanggung kan kalibrasi.com. Itu sudah solusi yang melebihi ekspektasi kita sebenarnya sebagai distributor ya. Itu sangat Baik. luar biasa. Baik. Nah, sobat bisnis sekalian, terima kasih banyak atas waktunya mendengarkan podcast B2B Talk kami hari ini. Dan dari obrolan kita dengan narasumber kita yang keren ini nih, Pak Cipto Utomo dari PT Trinimaka Jaya Instrumen. Terima kasih banyak Pak, waktu, ilmu, dan sarannya, juga apresiasinya terhadap kalibrasi.com Pak. Semoga kedepannya bisnis Trinimaka Jaya Instrumen tetap sukses, makin sukses malah, Amin. dan tetap jaya selalu Pak. Ya, sama-sama Pak. Sobat bisnis, dari hasil obrolan kita di sore hari ini, di B2B Talk ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kalibrasi.com itu adalah salah satu solusi, dan mungkin juga solusi pertama kali di Indonesia bagi para pelaku bisnis yang memakai alat ukur untuk mengkalibrasi alatnya. Nah, oleh karena itu, sobat bisnis, jangan ragu. Boleh dicek di websitenya kalibrasi.com, www.kalibrasi.com. Di situ banyak sekali informasi yang berguna bagi sobat bisnis, terutama bagi sobat bisnis yang memang membutuhkan jasa kalibrasi. Oke, kalau begitu sekian dari saya Leoni Texil Leviandi, mohon pamit dan terima kasih.